terlambatnya itu akan misalnya tadi itu tegur, diberikan dia hukuman disiplin tertulis seperti itu ya. Berikutnya kemudian itu setelah nyampe yang ringan masih ringan, disiplin ringan, kemudian hukuman sedang nanti yang 11 sampai dengan 13 hari itu nanti sudah sedang. Larinya nanti dia ya betul sedang. Nah itu nanti lari pimpinan di atasnya Bapak nanti akan memberikan hukuman disiplin ya berupa nanti penurunan kalau yang Permen 94 itu ya, kalau kita yang struktural itu akan dipotong 25% TPP kita. Nah, tapi kalau yang yang sekarang berlaku nanti akan diberikan dia penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji berkala, penurunan pangkat 3 tahun nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu melaksanakan pembinaan, melaksanakan tugas sebagai atasan. Suatu saat nanti yang bersangkutan itu misalnya tidak ada pembinaan seperti itu, maka Bapak Ibu akan juga kena sanksi hukuman disiplin lebih berat daripada yang melaksanakan disiplin tadi. Itu dilaksanakan Bapak Ibu. Nah alhamdulillah kemarin Lombok Tengah sudah melaksanakan seperti itu dia KCD Lombok Tengah. Kemudian kami di Lombok Tengah kemarin di SMA 3 sudah kita ditegur Pak, saya berapa sekian orang katanya terlambat. Nah itu perlu dijelaskan dulu seperti itu. Jadi artinya kita kan diatur seperti itu Bapak aja. Jadi, secara berjenjang kita memberikan pembinaan kepada bawahan kita. Ya itu masalah disiplin. Terus apa lagi ya? Nah masalah esensi itu ya, itu mempermudah kita Bapak Ibu. Nanti artinya jangan merasa dibebani, disulit, tapi kalau memang realnya kita terlambat karena misalnya hujan, macet, atau kita menghadiri pemakaman atau acara, silakan dipreferensi lewat luar di tempat itu, tinggal pilih di pojok kanan atas. Memang di paling atas itu katanya di situ tugas dinas dapat pilihan di sana ya. Nah, tinggal nanti izin terlambat aja. Izin terlambat. Nanti sampai di sekolah atau di kantor baru kita, misalnya kalau lelek tidak nyampe di sana juga, nanti di sekolah juga boleh mungkin terlambat sampai di sekolah baru ngabsensi. Terlambat memang kita, tapi itu bisa dinolkan nanti sama operator. Penting itu ada artinya. Termasuk dengan juga kita pulang seperti itu Bapak, sangat dipermudahkan, tidak ada kita akan menjebak. Artinya di sini pimpinan tahu kita kemana-kemana. Kalau yang tadinya kita ada macet, ada apa-apa kan pimpinan tidak tahu. Ini sangat membantu kita dan pimpinan untuk pembinaan kita bersama Bapak Ibu. Jadi jangan merasa ini macam-macam aja karena TPP. Nah, artinya kita lebih dipermudah dengan adanya presensi ini. Nanti kita diskusikan kalau yang belum bisa adanya juga itu untuk masalah presensi. Kemudian masalah cuti Bapak Ibu nih, terutama di guru-guru ya. Kita tidak ada, kami juga sudah beberapa kali minta undang-undang yang menyatakan bahwa guru itu, kami sampai ke BKN minta memang di aturan PP 11 tahun 2017 itu di situ guru dan dosen diberikan libur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah di situ ada bunyi seperti itu. Tapi kan kita coba cari gali undang-undang itu dari Dikbud termasuk tidak ada menemukan. Kami juga sering bertanya kepada sesepuh kami yang dulu menangani kepegawaian, tidak ada yang tahu tentang undang-undang yang seperti itu. Kita tidak tahu tadi dia pada libur-libur aja katanya seperti itu. Jadinya ini kemarin karena ada perbedaan antara Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, ada di kabupatennya pun ada yang meliburkan, ada yang enggak. Kemarin sudah kayak komunikasi dengan Pak Jaka yang sekarang sekretaris Dikbud supaya segera dibuatkan surat edaran lah untuk supaya sama. Jadi kita sekarang jabatan fungsional guru itu diberikan cuti Bapak Ibu ya, cuti bersama. Jadi Bapak Ibu guru yang kemarin libur yang di anak-anak sekolah ya sekarang dimanfaatkan cutinya. Silakan dimanfaatkan cuti-cuti tersebut untuk dia mumpung anak-anak pada libur. Silakan dikasih. Boleh saja Bapak Ibu atau atasannya nanti memanggil dia sewaktu-waktu atau menunda dia, misalnya dia baru mengajukan 2 hari. Harus besok ini ada tugasnya, kamu diundur aja. Diperbolehkan itu tidak salah pimpinan seperti itu juga diperbolehkan. Menunda itu diperbolehkan karena tugas dan tanggung jawab kita. Jadi dipersilakan. Yang mau cuti alasan penting gitu boleh, misalnya umroh, misalnya apalagi ada ibunya atau tuanya atau anaknya yang sakit, dipersilakan juga haknya Bapak Ibu untuk ambil cuti, itu alasan penting.
tetapi kembali lagi nanti pimpinan mungkin saat itu beberapa hari dikasih. Itu hak pimpinan juga karena masuk tugas. Termasuk juga mungkin cuti apa lagi nih, melahirkan, silakan ibu-ibu melahirkan. Nah, tapi yang keempat itu nanti tidak lagi dia ambil cuti besar istilahnya, dia nanti di sana dia dikasih juga 3 bulan. Kemudian cuti apa lagi? Cuti kawin, ya itu bagi yang belum kawin, kalau yang kedua kali tidak boleh, tidak dikasih. Ya cuti apa lagi? Silakan. Saya kemarin belum minta cuti nikah. Boleh saya ambil sekarang? Nanti minta cuti besar. Atau perkawinan boleh, nanti itu bisa. Kemarin saya belum ngambil cuti nikah. Boleh nggak saya ambil sekarang? Cuti apa tuh ya kemarin yang saya bilang? Iya, dulu saya tetap masuk pas nikah itu. Diperbolehkan. Enggak. Soalnya dekat. Cuti penting Bapak Ibu, cuti penting itu kan. Alasan penting. Sekarang saya ambil boleh? Cuti apa lagi? Cuti besar, cuti di luar tanggungan negara ya. Paling besar, paling banyak itu yang misalnya yang sekolah suaminya atau istrinya keluar negeri dia minta. Itu gaji tidak kita terima, dan bisa diangkat kembali kalau ada lowongan dan kesempatan. Dan itu kita minta pertimbangan teknis ke BKN nanti. Kemudian itu juga kemarin ada juga seperti ini yang cuti tahunan berapa dia kuliah S2 tapi dia ke Malaysia. Itu alasan penting. Berarti mau libur semester seminggu dong. Tapi angkat-angkatnya bukan pimpinan, itu sekda. Karena yang keluar operator dulu. Itu masalah cuti, masalah perkawinan. Perkawinan ya tadi sudah. Kemudian kalau yang kawin kedua, kalau tidak ada melaporkan, aman lah. Tetapi kalau ada melaporkan istrinya atau keluarganya, kita akan proses Bapak Ibu dan akan mendapatkan hukuman disiplin. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Pak KTU. Ini Ketua Geng meminta kita maju aja, katanya nih Pak KTU ACD belum siap. Oke. Pak KTU mau nyampaikan, lanjut dulu nanti. Ya, jadi itu masalah perkawinan nanti ya, kemarin disiplin, banyak yang juga disiplin nanti yang seperti itu, pelanggaran-pelanggaran. Oke. Itu dari saya untuk sementara Bapak Ibu, nanti kita diskusikan yang belum masuk ya Bapak Ibu ya, karena nanti di materi di presensi ini Bapak Ibu agak lama makan waktu dan kemudian penilaiannya langsung dan nanti presensi juga. Hai Bapak. Tidak kedengaran Pak Bumar suaranya. Cutinya ditangguhkan, baik Bapak. Kalau ditangguhkan berarti nanti Bapak misalnya ini belum ngambil Pak ya, ditangguhkan. Berarti besok tahun depannya itu Bapak 12 tambah 12 24. Wow. Berarti 24 Bapak boleh cuti. Tapi harus nyurat. Nggak boleh ya, kalau 10 tahun udah lewat itu kan udah pernah dia nangguh-nangguhkan kan. Tentunya nggak bisa berrekayasa. Nggak bisa. Jadi nanti habis waktu setahun nanti untuk cuti diambil sekali-kali nanti ya. Kalau misalnya tahun yang sama dia cuti melahirkan, bisa nggak dia ngambil cuti tahunan juga? Tidak bisa. Termasuk tadi alasan cuti penting sama penting boleh, tapi yang persyaratannya memang dia urgennya, misalnya orang tuanya sakit atau meninggal ya. Sama cuti yang apa ya, itu yang tidak boleh diambil cuti tahunan lagi. Cuti pertanian. Ya. Jadi itu untuk sementara dari saya, nanti akan dilanjutkan materinya dari Ibu Sri Wahyuni, Jabatan Fungsional Analis SDM Madya, ahli Madya, akan mempresentasikan bagaimana Bapak Ibu menyusun SKP menggunakan sistem EKIN. Siapa? Cuti. Khusus untuk di KCD di Lombok Timur ini. Karena apa? Ini perlu di upload ya Bapak Ibu ya. Ya, capaian dari lingkup KCD Lombok Timur sudah di atas ekspektasi kami, karena kami lihat sudah pada bisa login semua. Ya mudah-mudahan nanti kita tidak terlalu banyak PR nih jadinya dari tim BKD, kita perbanyak tanya jawab. Seizin sebelum diskusi tanya jawab, ada penyampaian sedikit terkait proses bagaimana Bapak Ibu menyusun SKP sampai Bapak Ibu melakukan penginputan pada aplikasi e-Kinerja. Jadi muara pertamanya dari mana Bapak Ibu yang perlu kita ketahui? Izin ya Bapak Ibu ya jelaskan sedikit. Ini berasal dulu dari PK Kepala KCD. Nah ini kan ada pejabat di KCD juga yang hadir ya. Ini yang permasalahan yang sudah kami sampaikan juga
juga ke Dikbud bahwa PKKCD sampai dengan tahun 2022 ini belum tersusun. Ini problem nih Bapak Ibu. Tentunya akan berdampak fatal karena Bapak Ibu akan tidak bisa menyusun SKP karena mandek di sini. Jadi mau tidak mau kita harus segera susun. Jadi kita masih sementara mengacu pada PK 2021 dengan asumsi pekerjaan target mungkin tidak terlalu banyak berubah di tahun 2022. Nah ini berasal dulu dari PK Kepala KCD. Ini kemudian dikopas menjadi SKP-nya Kepala KCD. Ditambah lagi dengan RHK-RHK yang belum terakomodir pada PK. Jadi clear Bapak Ibu ya. Ini kemudian jadi SKP Kepala KCD. Kalau udah jadi SKP Kepala KCD, ini saya izin berbicara normatif ya. Kondisi ideal yang diharapkan dari Permen 46, SKP Kepala KCD sudah jadi, kemudian Kepala KCD mengundang semua kepala sekolah untuk dialog kinerja. Ini yang memang belum terbangun. Kami akui Bapak Ibu tidak hanya di KCD, hampir sebagian besar di OPD-OPD juga demikian. Proses penyusunannya itu yang belum sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di Permen 46. Jadi harapannya nih Pak Isman, ya, oh sudah ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Oh dialog kinerja ya proses penyusunannya. Ini sudah sangat-sangat di atas ekspektasi kalau begitu Bapak Ibu. Jadi perlu dihapus lagi nih Bapak Ibu. Ini bisa jadi contoh ya, model buat KCD-KCD yang lain bahwa proses penyusunan di KCD Lombok Timur itu sudah melalui tahapan sesuai dengan Permen 46. Karena memang tidak bisa kepala KCD itu menentukan RHK mana yang akan diintervensi oleh kepala sekolah tanpa ada dialog dari situ. Kepala sekolah yang tahu, oh ini tusi saya, ini terkait dengan pekerjaan saya, ini idealnya. Jadi sudah ada dialog kinerja di situ, jadi dibagi habis tuh Bapak Ibu. Dibagi habis, jadi kepala sekolah sudah bawa nih hasil dialog kinerja antara kepala sekolah dengan kepala KCD, itu dibawa kepala sekolah kemudian menyusun yang namanya MPPH tingkat 2. Tadi kan yang di level KCD antara kepala KCD dengan kasih dengan kepala sekolah itu MPPH tingkat 1. Jadilah kemudian itu dibawa sama kepala sekolah menjadi dasar penyusunan MPPH tingkat 2 di level sekolah. Izin kami sudah membuat draft. Nanti kami mohon saran masukan dan ini bisa juga jadi referensi, tapi balik lagi yang kami susun ini baru pemahaman persepsi kami. Yang tahu tugas fungsinya adalah Bapak Ibu sendiri di lingkup sekolah masing-masing. Nah ini kita coba susun draft MPPH di tingkat 2 di level sekolah, mulai dari kepala sekolah. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, kepala sekolah nggak ujuk-ujuk muncul sendiri nih RHK-nya di MPPH, tapi hasil dialog kinerja dari kepala KCD-nya. Ini kita sengaja munculkan nih kepala KCD di atas sebagai referensi bahwa RHK tersebut sudah cascading, sudah selaras dengan RHK kepala sekolah. Ini coba kita buatkan draftnya, ada beberapa RHK kepala sekolah. Pertama kami coba baca-baca ya referensi terkait tugas dan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah itu menjalankan peran administrasi, menjalankan peran supervisornya ada, menjalankan peran manajerialnya, itu harus terangkum, menjalankan peran peningkatan kompetensi juga, pembinaan kepada tenaga pendidik, itu juga ada. Ini sudah kita rangkum semua. Intinya Bapak Ibu jangan sampai ada RHK di Bapak Ibu itu yang tidak terakomodir. Karena kalau nggak ada RHK cantolannya, Bapak Ibu akan rugi. Ada pekerjaan-pekerjaan di dari cantolannya Bapak Ibu nggak bisa laporkan di sini. Itu kata kuncinya di SKP ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah kita coba susun peran-peran yang tadi sebagai administrasi, manajerial, pembinaan kompetensi, supervisor. Itu sudah kita rangkum di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kenapa kita buat dulu dari manual Bapak Ibu, nggak langsung ujuk-ujuk ke Ekin. Kami sarankan tetap harus buat draft manual dulu Bapak Ibu. Karena ini peran dialog kinerja ini dituangkan dulu ke manual. Sudah fix, sudah oke, baru Bapak Ibu bisa lakukan penginputan pada aplikasi e-kinerja. Jadi ini misalkan RHK yang pertama. RHK yang pertama di sini kepala sekolah, terlaksananya penetapan laporan keuangan. Kepala sekolah pasti menjalankan peran ini kan ya Bapak Ibu ya. Nah ini nantinya jadi cantolan pekerjaannya para subkoordinator tata usaha.
sudah langsung akan diintervensi. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua, kepala sekolah. Terlaksananya penetapan RKS. RKS itu rencana kerja sekolah ya Bapak Ibu ya. Itu kan program ya. Itu juga diintervensi oleh subkoordinator tata usaha. Cantolannya sudah kita buat. Terus yang ketiga, pekerjaan umum dan kepegawaian. Itu juga dikerjakan oleh kepala sekolah menjadi cantolan TU. Iya. Lanjut ke RHK berikutnya. Nah, ini yang terlaksananya program manajerial kewirausahaan. Ini yang peran sebagai manajerialnya. Di sini akan diintervensi oleh para wakasek-wakasek dan guru-guru. Itu sudah ada. Nanti izin Bapak Ibu ya, silakan dilengkapi, silakan disempurnakan. Ini baru masih konsep dari kami. Yang mengetahui persis yang bisa menyempurnakan adalah Bapak Ibu sendiri. Lanjut ke RHK berikut sebelahnya. Peningkatan kompetensi juga ada kan? Ada pembinaan kompetensi. Itu juga diturunkan dan harus diambil oleh guru-guru atau TU yang ada di bawahnya. Lanjut ke RHK berikutnya, supervisi. Supervisi juga dilakukan oleh kepala sekolah dan itu juga akan diintervensi menjadi PKG-nya, outputnya PKG guru-guru. Itu nanti diintervensi menjadi RHK-nya guru-guru. Yang terakhir direktif pimpinan. Ini opsional ya Bapak Ibu ya. Tapi kami yakin setiap kita namanya SN tidak menutup kemungkinan kita selalu mungkin diberikan perintah di luar pekerjaan-pekerjaan yang sudah terakomodir di SKP. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu tambahkan di rencana terakhir yaitu terlaksananya direktif pimpinan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah semua masuk. Baru kemudian dialog nih. Kepala sekolah dialog dengan Wakasek, dengan KTU, dengan semua level yang ada di lingkup sekolah itu. Sekecil apapun peran pegawai yang ada di sekolah tersebut harus dimunculkan pada MPPH. Karena kalau nggak ada namanya di MPPH, nggak punya peran di sini, bagaimana dia akan menyusun SKP? Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai penjaga keamanan, cleaning service, sepanjang dia statusnya PNS atau P3K ya Bapak Ibu ya, harus masuk namanya dalam MPPH. Ini clear, baru kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penginputan SKP pada aplikasi e-kinerja. Nah, ini cara penginputannya kami rasa sudah pada paham ya. Untuk login pada link kinerja.bkn.go.id, baru kemudian masukkan username, NIP tanpa spasi dan password. Ini kita ambil sampel satu sekolah ya, tadi sudah diberikan oleh KCD. Ini kita buat secara hierarkis dari kepala sekolah sampai KTU, guru, dan ada salah satu guru P3K. Tapi ini kepala KCD sudah diinput ya Bapak Ibu ya, karena kepala sekolah nggak akan bisa input kalau kepala KCD belum melakukan penginputan SKP pada aplikasi. Ini izin ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung saja. Takutnya nanti lupa pertanyaannya kalau saya. Iya. Iya. Yang pertama dilakukan apa Bapak Ibu kalau kita sudah berhasil login? Profil ya Bapak Ibu ya. Oke, profil. Dicek kembali apakah sudah benar, sudah sesuai. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jenis. Di sini kami masih melihat ada yang masih keliru dalam mengisi jenis. Seharusnya karena kepala sekolah ini adalah pejabat administrasi, beliau adalah menggunakan organisasi jenis pegawainya di situ. Coba diedit sekarang. Ini salah ya Bapak Ibu ya, tidak boleh pakai jenis pegawai. Khusus untuk pejabat yang menjadi pejabat penilai itu menggunakan jenis organisasi. Cukup paham Bapak Ibu ya? Ya. Kemudian kita ganti klaim pimpinan UNOR, di sini ganti data pribadi menjadi jenis pimpinan di sini karena beliau sebagai pimpinan organisasi. Nah, untuk yang lain-lain kalau misalkan ada lagi salah, silakan edit profil dan pastikan pangkat golongan sudah sesuai, baru kemudian klik OK. Nah, ini Bapak Ibu mungkin perlu diperhatikan di UNOR. Kalau misalkan ada dari Bapak Ibu saat memilih UNOR, ternyata tidak ada muncul dalam pilihan, silakan Bapak Ibu sampaikan ke kami, ke Pak Diat. Itu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu nggak bisa tambahkan sendiri, hanya admin di PKD yang bisa menambahkan. Ini tinggal dipilih nanti di sini diketik.
Kalau tidak ada, sampaikan ke kami. Oke, sudah edit profil. Kemudian kita lanjut sekarang ke data atasan, dicek apakah sudah benar. Ini kepala KCD sudah benar. Kemudian kita ke SKP. SKP pertama kita buat periode. Periode caranya klik tambah SKP, kemudian pilih periodenya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, walaupun 1 Januari tanggal merah, tetap periode SKP itu 1 tahun full. 1 Januari, karena masih ada yang kami lihat, ada yang 3 Januari, karena berasumsi 1 Januari kan tanggal merah. Enggak Bapak Ibu, tetap full 1 Januari sampai 31 Desember. Nanti pencetakannya yang beragam, boleh tanggal 3, tanggal 4, silakan. Asal jangan lebih dari minggu pertama bulan Januari. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk tanggal pencetakan SKP. Nah, pendekatan yang dipakai apa Bapak Ibu? Kuantitatif. Masya Allah udah paham semua ya, kuantitatif. Kemudian oke. Nah, ini sudah jadi periodenya. Kemudian kita isi RHK hasil dari MPPH yang sudah kita susun tadi Bapak Ibu. Sekarang klik detail SKP. Nah, misalkan nih Bapak Ibu, kan tadi sudah ubah ya, edit profil. Tapi ada beberapa yang tidak langsung otomatis berubah di sini. Yang dilakukan adalah Bapak Ibu klik muat ulang. Klik muat ulang di mana tempat yang salahnya. Misalkan saya sudah ganti ini tadi kepala sekolah saya namanya A gitu ya. Tapi kok belum ganti di sini? Silakan klik muat ulang di pejabat penilai kinerjanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Klik muat ulang, baru kemudian ini sudah benar semua. Pastikan ini sudah benar dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan isi RHK kalau belum benar pegawai yang dinilai dan pejabat yang menilai, karena ini ngaruh nanti kecantolannya. Ada beberapa ya dia yang sudah ngisi RHK tapi dia nggak memperhatikan pejabat penilai kinerjanya, kemudian klik ajukan SKP, akibatnya fatal Bapak Ibu. Itu kita nggak kedetek tuh dia lari kemana, karena baru dia paham, oh iya tadi pejabat penilai kinerja saya salah. Jadi mohon sebelum mengisi RHK agar melakukan pengecekan terlebih dahulu, walaupun Bapak Ibu sudah edit profil, karena ada beberapa yang tidak otomatis berubah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah dipastikan benar, baru kemudian kita klik tambah RHK. RHK-nya tinggal kita kopas aja Bapak Ibu, karena MPPH sudah jadi. Tinggal kita pilih rencananya kepala KCD yang akan diintervensi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah ini tadi kan dari MPPH ini misalkan yang akan diintervensi meningkatnya kualitas program penunjang urusan pemerintahan daerah. Tinggal dipilih di situ ya Bapak Ibu ya, di pilihan di EKIN. Jadi pastikan atasan atau pejabat penilainya sudah menginput semua RHK-nya. Jangan baru 1-2 Bapak Ibu sudah menginput ya. Pastikan sudah selesai menginput, karena takutnya ada rencana yang akan Bapak Ibu intervensi belum selesai diinput. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian tinggal kita pilih. Nah, untuk kepala sekolah itu pilih organisasi. Untuk level yang di bawah nanti pilih individu. Jangan pilih individu ya kepala sekolah, karena tidak akan muncul nanti di level bawahnya. Nah untuk UNOR sudah tinggal dipilih. Nah jenis RHK-nya utama. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, semua rencana yang muncul di MPPH itu masuk dalam klasifikasi jenis RHK utama. Itu ya Bapak Ibu ya. Semua masuk utama. Yang tambahan yang mana Bu kalau gitu? Yang tambahan itu yang prioritas rendah Bapak Ibu. Jadi ada 2 jenis klasifikasi RHK, ada utama, ada tambahan. Utama adalah RHK yang prioritas tinggi, yang langsung terkait dengan kinerja organisasi sekolah. Kalau tambahan itu tidak terkait, jadi prioritasnya rendah. Yang menentukan prioritas tinggi atau rendah siapa? Kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa nentuin sendiri. Oh saya ini terkait dengan angka kredit saya harus paksa jadi utama. Enggak. Kalau kepala sekolah nggak setuju nggak bisa Bapak Ibu. Jadi itu ya, tetap yang prioritas itu yang terkait langsung dengan kinerja organisasi sekolah.
Kemudian RHK-nya dari mana? Tinggal kita kopas dari yang MPPH. Tadi kepala sekolah ini kan. Ini kita ambil sampel aja ya, 1-2 ya Bapak Ibu ya. Yang kegiatan TU aja yang kita ambil. Terlaksananya penetapan laporan keuangan sekolah. Boleh di copy. Ini enaknya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jadi MPPH tinggal kita copy. Enggak mereka-reka, enggak mengarang indah lagi Bapak Ibu. Sudah dilakukan. Udah oke tadi ya? Oke. Ini sudah muncul seperti ini nih Bapak Ibu. Sudah terinput 1 RHK. Kemudian ada kolom sebelahnya ada tambah indikator. Nah, ini memang di MPPH belum semuanya ada indikator ya Bapak Ibu ya. Tapi di MPPH yang sudah coba kita buat, kita sudah munculkan di sebelahnya untuk panduan Bapak Ibu. Karena memang dari penyusunan di Permen 46 itu, begitu MPPH sudah jadi, kita dialog lagi, tapi sudah nggak rame-rame. Dialognya dua orang antara pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. Pak, saya diberikan RHK ini, targetnya ini. Ini diskusi lagi nih Bapak Ibu. Jadi nggak lagi kepala sekolah menentukan langsung target A, B, C ya, tanpa ada dialog. Jadi Bapak Ibu sebenarnya Permen 46 ini kita dibantu sebagai bawahan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa memberikan alasan-alasan dengan target sekian baru bisa tercapai. Itulah fungsinya dialog. Tapi kalau nggak ada dialog nanti satu arah. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dalam penentuan target indikator, silakan Bapak Ibu coba tawarkan dulu ke pejabat penilainya seperti ini dengan alasan bla bla bla. Itu pasti diterima Bapak Ibu. Ini sudah coba kita buatkan konsepnya, draftnya. Misalkan nih terlaksananya penetapan laporan keuangan sekolah. Ini kan ada ya dikerjakan oleh kepala sekolah. Kemudian apa targetnya? Ada kuantitas laporan keuangan sekolah. Itu kan ada dibuat ya oleh kepala sekolah, ditetapkan, ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, ini untuk di input indikator di EKIN ada 4 aspek. Aspek ini opsional sifatnya Bapak Ibu, nggak mesti semua. Boleh dipilih salah 1, salah 2, salah 3, boleh. Semua juga lebih bagus. Tapi kalau misalkan memang dirasa sesuai karakteristik RHK tersebut hanya cukup 1 aspek, silakan. Hanya aspek kuantitas. Atau mungkin dirasa, oh nggak cukup kuantitas, ada kualitas juga. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti dialog itu yang menentukan apakah indikatornya itu 1 aspek atau 2 aspek. Nah ini misalkan tadi laporan keuangan tadi, kita pilih aspek kuantitas ya Bapak Ibu ya. Kuantitas itu kayak apa ya? Jumlah ya Bapak Ibu ya, angka. Berapa jumlah laporan yang Bapak Ibu hasilkan pada 1 tahun tersebut yang terkait RHK keuangan. Misalkan laporan keuangan sekolah. Ini dibuatkan di akhir tahun misalkan. Atau ternyata memang ada 12 laporan yang dibuat. Yang tahu kepala sekolah dan Bapak Ibu sendiri. Ini kita coba asumsi laporan keuangan akhir tahun ya. Ternyata kalau misalkan ada juga dibuat setiap bulan atau setiap semesteran, silakan ditambah jumlahnya sesuai dengan output berapa yang dihasilkan. Ini nggak cukup nih dengan kuantitas aja. Saya butuh kualitas kata Pak Kepsek. Apa dengan laporan itu bisa menjadi tolak ukur keberhasilan RHK-nya Bapak Ibu? Oh, yang laporannya seperti apa yang dibutuhkan oleh kepala sekolah atau kepala KCD ya? Ini kan kepala sekolah nih. Kepala KCD butuh nggak hanya sekedar laporan, harus kualitasnya. Berarti nanti ditambahkan indikatornya. Misalkan kualitas, nanti bahasanya bebas ya Bapak Ibu ya. Yang penting bisa menjadi menjadi gambaran ukuran keberhasilan capaian kinerja organisasi tersebut. Misalkan di sini kualitas ya, tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan misalkan peraturan atau ketentuan yang mengatur terkait keuangan tadi. Kan semua orang bisa buat laporan, itu ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Semua orang bisa buat laporan, tapi makanya dibutuhkan kualitas juga. Laporannya seperti apa, kualitasnya seperti apa? Oh iya, yang sesuai dengan ketentuan. Iya, juknisnya misalkan ya, itu realisasi. Mana dia? Kualitasnya misalkan tingkat kesesuaian deh, tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku. Ini intinya Bapak Ibu aja yang bertanya, Bu, gimana sih caranya kita menyusun RHK? Jadi gini, untuk menyusun RHK ada rumusnya nih, rumus praktisnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu menghasilkan apa? Laporan keuangan misalkan. Ditambahkan lagi kualitasnya di ujungnya.
Jadi kan kita udah tahu tuh, kita akan menghasilkan apa. Oh, dokumen perencanaan yang seperti apa? Itu yang menjadi RHK-nya Bapak Ibu. Kalau dulu kan SKP-nya kan bahasa kalimat kerja ya, bukan kalimat kinerja ya. Jadi laporan keuangan, laporan tersusunnya laporan keuangan. Kalau sekarang tinggal kita tambah kata kualitas di ujungnya. Nah ini target 100% misalkan. Oke. Nah ini. Nah untuk guru tadi, misalkan, ya meningkatnya, ya. Ini tinggal kita kopas. Jangan sampai berbeda ya Bapak Ibu ya. RHK di EKIN dengan RHK di MPPH. Nah nanti kan sebenarnya proses pengawasannya juga berjalan di sini takutnya. Ini sudah dialog kinerja, ini sudah jadi MPPH. Misalkan ada guru yang misalkan mengganti RHK-nya. Dia bermain ya, ingin bermain aman misalkan. Ingin bermain aman pakai RHK yang gampang-gampang. Di-input di EKIN lain. Nanti kepala sekolah tetap akan bisa melihat inputan SKP yang di EKIN. Nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan MPPH, sesuai yang hasil dialog kinerja, nanti kepala sekolah berhak untuk tidak menyetujui draft yang diajukan oleh guru tersebut. Ini nanti Bapak Ibu sambil berjalan ya boleh langsung bertanya ya jika ada yang ingin ditanyakan. Nah ini sudah kita input nih. Karena kalau input semua kan banyak tuh Bapak Ibu. Yang penting ada cantolan dulu untuk TU sama cantolan untuk guru. Ini sudah ada 2 kita input. Oke. Kita lanjut ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nah untuk tambahan itu bisa nanti ditambahkan. Misalkan nih Pak Kepsek menjadi anggota PGRI atau menjadi ketua apa misalkan ya, itu kan masuk tambahan. Silakan nanti ditambahkan. Kemudian perilaku kerja, ini yang berbeda dari Permen 8 SKP 2021. Berakhlak. Ini sudah masuk core value ASN berakhlak di sini. Ini sudah baku Bapak Ibu, nggak usah diganggu gugat lagi. Udah dari Kepsek sampai level paling bawah, setiap ASN itu core value ASN-nya sama. Berakhlak. Harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Ada 7 aspek kalau tidak salah ya. Oh, iya. Nah untuk yang kolom kanan, ekspektasi khusus pimpinan. Itu nanti Pak KCD yang akan menambahkan untuk Pak Kepsek jika dirasa memang ada aspek-aspek perilaku kerja yang ingin di-stressing oleh Pak KCD terhadap Kepsek tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada, boleh dikosongkan. Begitu juga nanti Pak Kepsek. Jika misalkan ada Bapak Ibu guru di lingkup sekolah tersebut ingin diberikan stressing terhadap perilaku kerjanya, boleh ditambahkan di situ oleh Pak Kepsek di kolom ekspektasi khusus pimpinan. Kita langsung coba ya. Nanti kan Bapak Ibu operator yang bisa menyampaikan nih ke Pak Kepsek nanti cara menambah ekspektasi khusus pimpinan. Coba ditambahkan ekspektasi khusus pimpinan tadi. Ada belum setujui? Oke. Iya, oke. Oke, nanti kita ini belum bisa ya Bapak Ibu ya. Karena ini di akun kepala sekolahnya. Tapi kalau misalkan Kepsek ingin memberikan ekspektasi ini ya. Oh ya, sudah harus kesetujuan dulu. Oke. Kita belum bisa ini ya simulasi, nanti kita coba setujui dulu baru. Kemudian ke bawah ya, lanjut lagi lampiran. Ini jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Satuan SKP itu ada rencana hasil kerjanya, ada perilaku kerjanya, ada lampiran SKP. Ini yang ketiga, lampiran SKP ada 3 aspek. Ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban, dan ada konsekuensi. Dukungan sumber daya ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu itu sudah menyampaikan di lampiran SKP ini, Bapak Ibu butuh apa sih dalam rangka mencapai target yang diberikan oleh Pak Kepsek. Oh, saya butuh seperangkat komputer dan printer, saya butuh ATK, saya butuh dukungan anggaran, ya, saya butuh dukungan tim misalkan. Silakan dituangkan di situ.
Ini sumber daya yang Bapak Ibu butuhkan. Jaringan internet misalkan, silakan ditambahkan di situ. No, Bu. Penambahan Ini contoh aja ya, bandwidth. sampel ya Bapak Ibu ya. Internetnya. Berarti aku bakal Nah ini nanti membutuhkan bisa alat dilengkapi musik, ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh saja. Skema pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu, antara Bapak Ibu dengan pejabat penilai sudah berjanji nih. Oh iya Pak, saya akan melaporkan progres capaian kinerja saya periode bulanan dan tahunan. Itu biasanya ya Bapak Ibu ya. Laporan bulanan, laporan tahunan. Berarti nanti saya bilang gitu, tim Ini media sebenarnya kita butuh dibantu kamera. Bapak Ibu jika ada indikasi misalkan kan target misalnya ditetapkan di SKP misalkan bulan Mei, ternyata di bulan Maret itu sudah ada indikasi target nggak bisa terpenuhi. Ini fungsinya laporan bulanan ini Bapak Ibu, kita bisa menyampaikan sepertinya kondisi untuk target tercapai bulan Mei Ya, error. agak bermasalah, jadi mungkin bisa diedit, dilakukan penyesuaian, direvisi lagi targetnya. Itu dialog kinerjanya. Jadi dialog kinerja itu Bapak Ibu tidak hanya saat nyusun SKP saja ya Bapak Ibu ya. Di proses pelaksanaan pun kita juga tetap dialog kinerja. Nah ini sudah selesai nih. Konsekuensi sekarang. Konsekuensi jika target terpenuhi maka akan diberikan reward. Jika target tidak dapat terpenuhi, maka akan diberikan punishment atau sanksi. Itu ya Bapak Ibu ya. Malah ada yang lebih ekstrim tuh Bapak Ibu, langsung disebut tuh sanksinya apa di sini. Tergantung lagi ya. Ini bebas, nggak baku bahasanya di sini. Ini udah oke nih Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait penyusunan ini? Gampang ya Bapak Ibu ya. Bisa. Oh iya Pak. Si operator itu tugasnya menginputkan tidak Bapak Ibu, apalagi nanti Ekin ini lebih komprehensif ya Bapak Ibu ya, tidak hanya penyusunan, nanti juga ada penilaian. Di situ Bapak Ibu yang bersangkutan akan melakukan upload atau penginputan evidence, bukti-bukti hasil kerjanya. Gak mungkin operator semua yang melakukan itu. Yang bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap penginputannya. Kalaupun misalkan ada nih Bapak Ibu guru yang mohon maaf agak gaptek atau misalnya agak kurang-kurang paham cara pengisian, operator bisa membantu, mendampingi, memfasilitasi, tapi bukan diserahkan, didampingi, iya, dibantu, tapi tidak langsung ujuk-ujuk yang bersangkutan menerima jadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 2023 bisa diterapkan demikian Bapak Ibu ya. Nah ini sudah benar ya profilnya KTU, KTU mana tadi itu? Iya Montok Gading ya. Ini udah benar, data atasan juga sudah benar. Kemudian kita ke SKP. Caranya sama sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuman kita biar Kan beda-beda juga nah. Lanjut? Oh masih ya. Maksud saya semua guru ada kayak dia gitu. Saya kan beda-beda ini pangkat Nino. Nah terus ada pertanyaan nih mumpung loading tuh. Subkoordinator tata usaha tidak lagi menjadi pejabat penilai. Oke Bapak Ibu ya. Itu ditarik ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bebannya banyak sekarang karena sudah tidak ada Kasubag TU, otomatis dia menjadi pejabat penilai kinerja semua ASN di lingkup sekolahnya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Cuman kami karena memang kondisi realnya karena KTU itu sebagai subkoordinator, kami telah coba menyusun konsep agar subkoordinator ini ada daya tawarnya. Karena apa? Kan dia tidak subkoordinator. Jadi subkoordinator ini nanti bisa memberikan rekomendasi pertimbangan penilaian kinerja terhadap ASN yang kerja satu tim dengan subkoor tersebut.
Jadi jangan sampai ini kita antisipasi, jangan sampai ada kondisi misalkan subkoor TU yang tidak didengar bukan perintah ya, atau misalkan arahan, bimbingan dari staf yang mantan, itu mantan yang sudah, oh ini bapak kan sudah bukan pejabat penilai kinerja saya, mulai gitu kasih arahan, kasih perintah. Tidak ya bapak ibu ya, tidak demikian ya, karena mereka tetap kerja satu tim. Jadi subkoordinator tak usah memberikan rekomendasi pertimbangan penilaian kinerja kepada kepala sekolah. Itu kita coba buat formatnya, nanti disampaikan, itu jadi dasar. Karena nggak mungkin kepala sekolah tahu seperti apa perilaku kerja dan kinerjanya semua pegawai di sekolah tersebut. Nah ini buat periodenya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Sama ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Kuantitatif. Oke. Detail SKP. Dicek kembali apakah sudah sesuai pejabat penilai kinerjanya dengan pegawai yang dinilai, sudah sesuai, oke. Kalau belum, klik muat ulang. Baru kemudian kita tambah RHK. Tadi ini TU ya. Nah tadi sudah diinputkan ada 2 RHK-nya kepala sekolah, tinggal dipilih. TU akan mengintervensi RHK yang mana terkait keuangan. Oke, kita klik. Kemudian utama, jenis RHK-nya utama, baru RHK-nya TU tersebut kita ambil dari MPPH yang sudah tersusun. Nah, di sini kami coba buat bahasanya draft. Jadi kelihatan penjenjangan kinerjanya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan tadi kepala sekolah penetapan, tanda tangan. Nah, untuk di level subkoordinator TU itu draft, dia menyusun draft. Nanti boleh ya, boleh Bapak Ibu kalau misalnya menurut Bapak Ibu belum pas, silakan disesuaikan. Sesuai dengan hasil dialog kinerja tentunya ya Bapak Ibu ya. Nanti misalkan ada pelaksana yang bekerja satu tim di bawah TU tersebut, misalkan ada pengadministrasi kepegawaian, ada misalkan bendahara, misalkan ada pengelola keuangan misalkan ya, nanti bisa ditambahkan ya, karena setiap sekolah kan berbeda-beda tuh nama jabatan pelaksana yang ada di TU. Itu berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah ini draft laporan keuangan sekolah. Oke. Kemudian ditambah indikatornya. Sama tadi ya penjelasan dengan kepala sekolah tadi. Tinggal dipilih aspek mana saja yang akan diinput di indikator. Disesuaikan saja. Ini misalkan Bu TU membuat draft laporan keuangan setiap bulan kan ya. Setiap bulan berarti ada 12 laporan yang dia buat. 12 draft. Kemudian oke. Nah, misalkan kualitas juga dibutuhkan di aspek ini, silakan ditambahkan. Jangan sampai laporan keuangan yang dibuat itu asal-asalan, tidak sesuai dengan jukrak-juknis pedoman keuangan. Itu menandakan indikator di kualitasnya. Nah, saya dapat mengisi buat Nur. Wah, jeri. Jeri. Ya, ini sudah satu ya RHK-nya. Kita langsung ajukan ya Bapak Ibu ya. Kita skip aja ya yang di bawah lampiran, kan sudah paham semua. Kemudian kita ceritanya nih, TU tadi sudah menginput semua RHK yang ada di SKP-nya. Kemudian kita klik ajukan SKP. Biar kita langsung coba nanti simulasi di persetujuan dan penilaian. Kemudian klik OK. Nah, jadi sementara status pengajuan SKP, tentunya Bapak Ibu tidak bisa melakukan edit sementara sampai menunggu proses persetujuan dari kepala sekolahnya. Nah, ini sekarang kita login di kepala sekolah nih. Izin mohon diperhatikan juga ya. Ini login sebagai kepala sekolah, bagaimana proses persetujuan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap draft SKP yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Klik SKP.
baru kemudian SKP bawahan. Nanti akan muncul di sini semua nama bawahan yang sudah mengajukan SKP. Tapi kalau yang belum mengajukan SKP nggak akan muncul di draft, tidak akan muncul di dashboardnya Pak Kepsek. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kebetulan baru satu yang diajukan, detail SKP. Nah ini caranya, kemudian edit status, baru persetujuan. Klik OK. Kalau misalkan dirasa oleh Pak Kepsek, ini kok beda ya, Bapak guru ini kita di MPPH A kok ditulis B ya, di input B di Ekin. Kepala sekolah tersebut bisa tidak menyetujui draft yang sudah diajukan. Misalkan tadi kan sudah status persetujuan, ubah lagi ke draft. Nanti isi alasan kenapa Bapak Kepsek tidak menyetujui draft SKP yang diajukan oleh TU tersebut. Nanti disebutkan karena target atau indikator yang dimunculkan belum sesuai dengan MPPH misalkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di aplikasi ini sangat-sangat membantu memang. Tidak lagi SKP yang formalitas, tapi benar-benar sudah sesuai dengan hasil dialog dan kinerja organisasinya. Itu ya. Sudah coba diajukan SKP-nya? Sudah disetujui? Ya, oke. Itu untuk baca nih, mau maju di takut mic-nya bermasalah lagi. Ini statusnya sudah persetujuan ya. Oke, sudah persetujuan. Kita bisa melihat status SKP kita begitu kita login Ekin Bapak Ibu. Jadi nggak lagi Pak Kepsek beri todong terus Pak Kepseknya kapan disetujui, enggak. Bapak Ibu udah bisa lihat begitu login kelihatan tuh status SKP-nya Bapak Ibu, statusnya apa? Apakah draft, pengajuan atau persetujuan? Itu ya Bapak Ibu ya. Iya, silakan. Kepala sekolah dulu disetujui oleh KCD baru kami bisa mengajukan persetujuan ke kepala sekolah. Oh enggak. Yang penting ideal login sebagai kepala sekolah kan? Kepala sekolah tadi ya? Oh, kepala sekolah, yang kepala sekolah tadi. Nah, di sini di aplikasi coba klik materi peran hasil. Nah, ini akan kelihatan muncul nih Bapak Ibu yang sudah melakukan penginputan SKP di Ekin akan muncul di sini. Siapa yang punya peran di sini, siapa yang belum, nanti tidak akan muncul namanya di sini. Dan di sini juga kelihatan tadi, misalkan ada RHK yang terlewat yang tidak diintervensi satupun oleh Bapak Ibu guru di sekolah, itu akan ketahuan dan harus segera dicari solusinya. Oh iya, ini RHK yang ini belum ada intervensi nih. Ini siapa yang harus intervensi? Ini biar tidak kecolongan akan kelihatan muncul semua di sini. Pada prinsipnya, semua RHK kepala sekolah itu wajib semua diintervensi atau dikaskedingkan ke Bapak Ibu guru yang ada di bawahnya. Jangan sampai ada satupun yang luput. Itu mungkin yang penyusunan SKP, nanti penilaian SKP ke Pak Ihdiat yang menyampaikan. Ada pertanyaan terkait penyusunan SKP Bapak Ibu? Oh iya. Apa mau tanya? Bu, Pengisian bukti dukung dan realisasi. Jadi kita sekarang akan mencoba ke Bapak Wildan dari Boto Gading dari perencananya, yaitu di penilaian. Di menu penilaian silakan masuk di SKP. Bapak Ibu klik penilaian. Di situ ada rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Di situ adalah tahap pelaksanaan. Untuk tahun 2022 kita akan kosongkan terlebih dahulu, tapi untuk pengisian bukti dukung kita akan mengisi dengan apa adanya terlebih dahulu. Kita akan memberikan contoh di bulan Desember. Nanti sama dengan penilaian di tahun 2022 atau di akhir, tapi sekarang kita akan memberikan contoh di bulan Desember. Jadi kita isi dulu rencana aksi. Itu rencana aksi adalah rencana untuk mendapatkan output dari rencana hasil kerja yang kita buatkan. Contohnya tadi untuk pembuatan draft laporan keuangan, rencana aksinya yang perlu dikumpulkan mungkin tersedianya bahan untuk laporan tersebut. Misalkan rencana aksi yang pertama tersedianya
DPA. Yang kedua, tersedianya laporan realisasi. Seperti itu untuk mencapai satu dokumen, yaitu laporan keuangan. Jadi setelah kita membuat rencana aksi, kemudian sekarang diklik Saya OK. matiin ngerekam dulu. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, pengisian bukti dukung dan realisasi. Jadi rencana aksi ini tidak hanya satu, bisa juga lebih dari satu untuk satu rencana hasil kerja. Dulu Bu. Jadi kemudian kita membuat pengisian bukti dukung. Di sini tadi kita beri contoh di rencana hasil kerja yang pertama, yang laporan kinerja, di mana rencana aksinya baru satu, yaitu terlaksananya bahan laporan keuangan. Kemudian kita pengisian bukti dukung. Ini nanti bukti dukung kita menggunakan link. Jadi kita berikan nama bukti dukungnya, misalnya laporan untuk mencapai rencana aksi tadi, laporan realisasi keuangan misalnya. Untuk mendapatkan laporan keuangan, kita membuatkan laporan keuangan. Kemudian File laporan itu kita pengajuan lagi. jadi nanti di akhir tahun file laporan itu yang akan diisi sebagai bukti bahwa kita telah membuat laporan itu di bukti dukung. Dan bukti dukung itu kita upload di Google Drive atau cloud drive yang lain seperti OneDrive, Google Drive, Mega Drive, dan biasa umumnya menggunakan Google Drive. Jadi kita upload bukti dukung tersebut, kemudian link Google Drive itu kita copy paste ke tabel yang ada di bukti dukung. Jadi nanti ketika kepala sekolah atau pimpinan mengklik Google link tersebut, maka kepala sekolah bisa melihat linknya. Tapi untuk tahun 2022 mungkin kita nanti kita kosongkan saja, tapi tetap kita harus isi. Tapi mungkin dikosongkan saja isi-isinya, dipersilakan. Tapi nanti 2023 akan kita isi sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian kita klik OK. Maka bukti dukungnya sudah terinput. Kemudian realisasinya, realisasinya itu realisasi itu penilaian dari kepala sekolah. Realisasinya satu laporan keuangan dari RHK tadi yang kita buat. Kemudian sumber datanya, yaitu kalau di sekolah biasanya penilaiannya dari kepala sekolah, kita buat penilaian dari kepala sekolah, atau dari sumber datanya dari tata usaha sekolah. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini adalah untuk semua pegawai. Jadi tahap ini untuk semua pegawai. Sudah selesai semua tahap di sini. Kemudian kita masuk ke tahap untuk penilai atau pejabat penilai, yaitu kita masuk ke akunnya kepala sekolah. Kemudian kita kembali lagi akunnya kepala sekolah untuk mengisi umpan balik. Di balik Kak, yang itu betul yang tadi akunnya kepala sekolah yang tadi. Kemudian di refresh atau di back, di undo saja, di undo kembali. Kita masuk ke SKP. Kita mulai dari awalnya, kita masuk ke SKP, menu SKP. Ini untuk pejabat penilai. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke SKP. Ini khusus untuk pejabat penilai. Kita klik penilaian. Kemudian di sini pemantauan dan evaluasi. Ini menu khusus untuk pimpinan, untuk pejabat penilai. Sedangkan pelaksanaan kinerja itu untuk semua pegawai. Kemudian kita klik tadi di penilaian bawahan di bulan Desember. Kemudian kita memilih bawahan persetujuan, yang draftnya sudah persetujuan dan mengisi bukti dukung dan realisasi. Jadi ketika kita klik laporan realisasi yang warna biru itu, maka kita akan diarahkan ke link Google yang kita upload bukti dukung kita oleh pimpinan.
Kemudian dari hal tersebut maka kita akan memberikan umpan balik dari laporan tersebut. Nah, di Permen 46 tahun 2022 untuk penilaian bisa menggunakan emot icon. Jadi dibebaskan, tidak perlu harus menggunakan kata-kata, tapi idealnya bisa juga menggunakan kata-kata dibebaskan. Asik gitu. Lebih panjang penjelasannya. Kadang timpel. Untuk aplikasi baru untuk di aplikasi baru ada emot icon yang tanda jempol atas dan bawah. Tetapi di Permen 46 semua emot icon bisa kita gunakan. Ada tanda muka suram, muka marah, muka senyum, itu bebas kalau kita di Permen 46. Tapi untuk di aplikasi baru ada 2 saja. Jadi kita mendeskripsikan penilaian hasil berdasarkan bukti dukung dari yang kita upload. Kemudian kita klik OK. Udah selesai itu. Waduh. Setelah semua kita mengisi bukti dukung, umpan balik kepada bawahan kita, Kayaknya sebenarnya tinggal copy paste dari file yang udah kita buat di Ini penilaian nilaiin. Kalau ya itu derap sudah selesai. Itu derap apa enggak nanti itu nilainya itu akan balik dari RHK. Kemudian untuk dasar penilaian dari RHK tersebut yaitu ada di Permen 46. Jika semua kinerja utamanya sebagian besar sesuai ekspektasi, maka nilainya adalah sesuai ekspektasi. Jadi nanti kita lihat di hasil kinerja, rating hasil kinerja itu kita buat baik ditampilkan dasar untuk Thank you. Udah selesai. di PowerPoint Mas Anjar. Ekspektasi dari RHK tersebut di atas target atau ekspektasi, maka nilainya nanti sesuai ekspektasi. Jika sebagian besar sesuai ekspektasi, maka sesuai ekspektasi. Dan jika sebagian besar dia tidak di bawah ekspektasi, maka nanti rating kerjanya di bawah ekspektasi. Atau di bawah, jika semua realisasinya di bawah target, maka sebagian besar nilainya di bawah ekspektasi. Baik Bapak Ibu, ditampilkan di PowerPoint-nya itu adalah dasar untuk kita memberikan rating hasil kerja. Jadi nanti dasar untuk rating hasil kerja dengan rating perilaku itu berbeda dalam dasarnya. Jika di rating hasil kerja ini di sana di atas ekspektasi, jika sebagian besar di atas ekspektasi, target di atas ekspektasi, maka nilainya di atas ekspektasi. Sedangkan jika sebagian besar hasil kerja sesuai ekspektasi, nilainya di atas disesuai dengan ekspektasi. Dan jika sebagian besar di bawah ekspektasi atau di bawah target, maka nilainya di bawah ekspektasi. Sekarang kita kembali ke aplikasi kinerja. Kemudian kita ubah hasil kinerjanya. Di sini contoh dari KTU adalah sesuai ekspektasi. Kemudian kita klik OK. Maka ini adalah nilai dari RHK-nya saja dulu, belum ke perilaku. Kemudian kita mengecek perilaku. Kemudian kita memberikan umpan balik ke semua perilaku. Bisa menggunakan kata-kata, mendeskripsikan atau menggunakan icon. Subscribe. bahasa kepala sekolah kan. Soal berpujangga Like and subscribe. Oh. Sudah matematika. Ah iya, panas banget. Baik Bapak Ibu, jika kita sudah memberikan feedback semua perilaku, maka kita lihat dasar untuk menentukan perilaku kerja.
Itu di PowerPoint disampaikan bahwa kalau di atas ekspektasi, jika pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menerapkannya di dalam atau di luar unit kerjanya. Jadi dampaknya bisa di luar kerja atau di luar kinerja, maka di atas ekspektasi. Jika sesuai ekspektasi, pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN atau core value ASN berakhlak. Sedangkan jika di bawah ekspektasi, pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN. Ini biasanya ASN yang sering bermasalah. Maka dari dasar tersebut baru kita memberikan penilaian. Kita berikan contoh mungkin penilaian dari Bapak Sukurnatор tadi, karena masih ada beberapa yang bermasalah, maka kita akan memberikan dia di bawah ekspektasi. Maka kita klik OK, maka akan muncul nilai dari SKP tahun 2022-nya, yaitu predikat kinerja kurang. Jadi jika kinerjanya kurang seperti ini, otomatis yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat. Karena dasar untuk naik pangkat itu minimal dia baik. Disesuaikan saja Pak nanti. Ada yang tidak sesuai ekspektasikan, dia kebanyakan tidak masuk terusan. Buat sendiri. Link untuk mengisi realisasi atau bukti dukung itu idealnya adalah masing-masing pegawai menyimpannya. Nanti kepala sekolah bisa melihat langsung. Jadi kalau satu link untuk satu sekolah berarti semua akan melihat, atau nanti ada yang edit dan sebagainya. Makanya idealnya harus sendiri-sendiri. Tapi tahun 2022 mungkin nanti ada kebijakan dari Bu Yayu untuk linknya menggunakan link kinerja saja dulu. Tapi untuk tahun 2023 kita menggunakan sudah link sendiri-sendiri. Sudah. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Isman untuk menyelesaikan. Ya, nanti kita sambilan isoma sambil kalau jika ada yang mau ditanyakan di secara bebas saja kita terbuka. Dasar hukum kita. Arutan mana? Yang ada aturannya, peraturan Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 ya? 2021 yang menyatakan bahwa, coba didengar, bahwa guru ataupun dosen diberikan hak cuti meskipun dia telah libur semester. Libur siswa padahal. Tapi mana aturan libur semester? Yang saya tanya itu mana aturannya? Seperti yang sampaikan di sekolah juga. Kita kan libur. Bagaimana presensi jalan terus? Sekarang mau menjalankan aturan atau tidak? Tepuk tangan. Nah, artinya kan peraturannya ada. Peraturan itu tidak bisa dibatalkan. Hanya orang-orang sana yang bisa membatalkan peraturan. Dengan peraturan yang baru diganti dewan, kemudian eksekutif. Kita tidak bisa membatalkan. Kita pada tataran pelaksanaan peraturan. Adapun bagaimana dengan jika anak libur, kemudian banyak yang cuti, tugas kepala sekolah, dia kan manajer di sekolah, mengatur, jangan sampai suatu hari memberikan semua 5 orang guru bahasa Inggris diberikan cuti misalnya. Bagaimana ini? Siapa yang mengajar bahasa Inggris selama 12 hari? Ya kan? Diatur sih, diatur. Ada dikasih guru PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jangan satu kali periode cuti itu diberikan kepada satu guru mata pelajaran, susah kan? Nah, maka itu kita sampaikan juga, silakan direncanakan cuti itu. Mau cuti di saat semester, libur semester, mau cuti di saat mengajar, silakan saja. Diatur, direncanakan cutinya, karena itu hak. Kalau tidak diambil haknya juga tidak apa-apa. Kan begitu. Silakan direncanakan. Dapat 12 hari. Mau di libur semester 6 hari, yang genap 6 hari lagi.
6 hari lagi. Iya, mau 12 sekaligus silakan. Tapi saya sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Kabid, Pak Kepala Sekolah, saya katakan begitu. Jangan langsung dikasih 12 lah. Besok ada lagi kepentingannya. Sekarang tidak ada izin. Kan begitu. Izinnya saya sebenarnya sekarang ini sedang cuti Bapak Ibu. Hari terakhir dari Senin 4 hari 3 kali saya ambil. Saya tidak mau cuti saya itu hangus. Ya betul ini. Awal tahun sambil 4 hari, pertengahan tahun sambil sekarang sambil 4 hari. Saya terakhir hari ini cuti dari Senin. Nah begitu. Silahkan direncanakan cutinya. Ya. Kalau pas saat libur sekolah mengambil cuti ya silakan, pas belajar silakan. Ada kebijakan kepala sekolah bahwa tidak boleh cuti pada saat belajar, itu juga tidak ada aturannya. Tidak boleh kita membatasi, tergantung kita, makanya rencanakan cuti itu. Ya, udah jelas Pak Haji. Pak Haji belum cuti nih kayaknya ini. Nah, ambil cuti Pak Haji. Terima kasih. Dulu ke KCD itu yang Diluruskan Pak Kabid. ya dah. Cuti bersama itu artinya pemerintah pusat yang menentukannya, bukan cuti itu ya maksudnya Pak ya. Nah, ya silakan berjamaah dan cuti tahunan itu, tapi nanti kembali lagi kepala sekolah yang manajemen artinya apakah Nggak dengar. silakan, itu saran saya juga ya, lebih baik diambil, tapi kembali lagi nanti kepala sekolah berserempak seperti libur-libur biasa lah waktu semesteran. Tetapi kembali lagi nanti kepala sekolah, karena ada kebutuhan di satu guru atau beberapa guru yang dipending, misalnya ini 2 orang nih, janganlah kita mau pakai diskusi mau rapat ini dipending lah dia Pak, mungkin agak mundur, itu diperbolehkan kepala sekolah kalau memang itu urgent, memang itu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, itu boleh kepala sekolah. Tapi kalau ini kan kebiasaan ya, murid-murid pada libur biasanya kepala sekolah tidak ada pekerjaan ibu guru, ya silakan dirembukan libur bersama. Tetapi di suatu saat juga mungkin kepala sekolah bilang, kamu masa besok jam 8 ya harus datang gitu ya. Ya itu Pak, jadi itu harapan saya juga mestinya yang sekarang ya diambil, daripada nanti misalnya di pas lagi pembelajaran mau cuti untuk rekreasi apa kan, itu sayang sekali, bahan itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau misalnya di tengah pelajaran sedang mengajar ada yang sakit, mertuanya meninggal atau yang sakit atau silakan ngajukan urusan penting 2 hari 3 hari atau seminggu 30 hari paling banyak, itu ya yang alasan penting. Tapi dengan jelas tadi mungkin itu orang tuanya meninggal, mertuanya, anaknya sakit yang tidak bisa, harus dikawal misalnya operasi keluar daerah, silakan ngajukan alasan penting itu. Jadi ya kalau yang tadi itu apa, kalau saya sih ya saat-saat ini murid-murid lagi belajar silakan pada ngambil cuti, karena tadi yang selama ini ya kalau yang tidak mau ya silakan, itu haknya dia juga, seperti Pak Kasubag tadi bilang silakan. Tapi kembali lagi, silakan pada ngajukan cuti kepada sekolah, tapi kepada sekolah nantinya akan menentukan siapa yang diberikan izin, artinya yang dibutuhkan saat libur itu untuk diskusi, untuk apa itu, melaksanakan tim mungkin. Tapi dia nanti akan dipending, bisa dia mungkin dimundurkan atau diambil tahun depan di awal-awal bulan, atau nanti semester berikutnya agak panjangan liburnya, itu tergantung nanti kebijakan pimpinan nantinya kepala sekolah. Dan tambahan bahwa pada saat libur semester biasa kan ada evaluasi terhadap semester yang terlewat. Ada evaluasi di situ, ya. Ada evaluasi di situ, ada perencanaan juga untuk semester yang akan datang. Bagaimana kalau libur semua? Siapa yang akan evaluasi? Siapa yang akan merencanakan? Artinya itu direncanakan cutinya, jangan sampai sepi sekali lah, ya. Karena ada yang harus melanjutkan antara semester ganjil dengan semester genap, ya. Itu kan biasa dilakukan evaluasi itu.
biasa dilakukan bagaimana ke depannya dan seharusnya kan tidak ada temannya kepala sekolah untuk berdiskusi nanti. Mungkin itu terkait dengan cuti, silakan saja cuti. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena waktunya sudah isoma dan kebetulan sudah dari jam 12 tadi sudah